Silahkan dipresentasikan modul ajar yang sudah disiapkan. Oke, izin share screen Bu ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kepada Ibu Siti Rohayati yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Berikut akan kami sampaikan tentang modul ajar pendidikan agama Islam Budi Pekerti. Yang pertama, modul ajar kami berisi tentang identitas, sesuai dengan urutannya. Kemudian ada capaian pembelajaran. Di sini kami mengambil fase D di kelas 9 di semester 1, mengambil elemen akhlak. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila yang kami harapkan adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu tentang tasamuh atau toleransi dan anti kekerasan. Capaian pembelajarannya, peserta didik memahami ikhlas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasul, husnudzon, kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Kemudian kita jabarkan dalam tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian sifat kasih sayang kepada sesama dan cara menumbuhkannya. Belajar ini ya kami buat menggunakan teori konstruktivisme, yaitu menekankan peran aktif peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Teori ini kami terapkan di kelas dengan metode inquiry, di mana siswa kami ajak untuk mengamati, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, memahami konsep kasih sayang. Proses pembelajaran saya rancang untuk mendorong siswa supaya berpikir kritis dengan cara memecahkan masalah nyata dan berdiskusi dalam kelompok. Kemudian ada asesmen formatif kami lakukan untuk mengetahui sebagaimana pemahaman dari peserta didik dengan materi yang saat ini kita sampaikan selama kegiatan. Kemudian asesmen sumatif juga kita laksanakan di akhir pembelajaran dengan melaksanakan tes tulis. Untuk menarik perhatian siswa di awal pembelajaran, kami memulai pembelajarannya dengan sesuai dengan pembukaan yang sudah kami buat di sini, yaitu melalui salam pembuka, kemudian doa bersama, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, yaitu membaca ayat atau surat-surat pendek. Kemudian untuk menciptakan suasana yang kondusif dan positif, saya juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Kemudian kami hubungkan dengan pengalaman peserta didik di masyarakat maupun di sekolah, dan pembelajaran interaktif. Nanti ada video yang kami putarkan atau gambar-gambar yang kita gunakan untuk memancing atau memberikan stimulus kepada peserta didik dalam menemukan masalah dan dalam penyelesaiannya. Demikian Bu untuk presentasi dari modul ajar yang saya buat ini. Ya, oke, udah cukup. Silahkan ditutup. Oke, tadi pakai PBL ya Pak ya? Nggih Bu. Ya, langkah-langkahnya PBL gimana Pak? Langkah-langkah PBL yang kami lakukan, yang pertama adalah tahapan siswa kita berikan masalah, kemudian untuk observasi menemukan dari beberapa masalah yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian data-data dikumpulkan oleh siswa, dan siswa selanjutnya kami mohon untuk mendiskusikan untuk menemukan permasalahan serta cara untuk mengatasi masalah tersebut. Itu Bu untuk tahapannya. Kira-kira ada beberapa hal apa saja yang harus diperhatikan agar PBL ini berjalan dengan baik? Hal yang perlu diperhatikan yaitu
agar PBL berjalan dengan baik, harus menekankan kepada peserta didik agar aktif dalam pembelajaran kita. Metode pembelajaran seperti yang kami terapkan dengan inquiry ini, di mana siswa kami ajak untuk mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan konsep kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Serta nanti ada metode role playing, Bu, yang membantu siswa memahami penerapan sikap kasih sayang, kemudian mempraktikkannya berupa skenario dalam kehidupan nyata. Itu hal yang bisa kami lakukan, terutama keaktifan guru dalam membimbing, karena tidak semua siswa itu memiliki pemahaman yang sama, sehingga dalam PBL ini butuh kerja ekstra juga karena kita sistemnya dalam kelas. Oke. Inquiry itu apa kelebihannya, Pak? Menurut saya kelebihan dari inquiry ini, kita bisa melatih siswa untuk bernalar kritis, karena juga ini sebagai bentuk dari diferensiasi kami, Bu, karena siswa dalam memahami konten yang kita berikan berupa stimulus, kemudian silahkan siswa untuk mencari materi baik dari buku yang sudah kami sediakan atau juga melalui internet tentang konsep yang kita sampaikan di situ. Itu menurut kami dari inquiry. Oke, meskipun ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Apa kira-kira kekurangan atau kelemahan dari inquiry? Kelemahannya terutama tadi pada siswa yang memiliki minat baca yang kurang, kemudian keaktifan siswa, karena di dalam kelas itu pasti semua siswa tidak memiliki pemahaman yang berbeda-beda, sehingga kelemahannya di situ, butuh kerja ekstra dari guru sebagai fasilitator untuk mendampingi siswa yang belum memahami atau belum bisa mencari dari konten yang telah kita sampaikan. Itu kelemahan yang mungkin bisa kami sampaikan. Oke, inovasi apa yang sudah Pak Mahrus lakukan dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran biasanya kita itu, saya membuat video, Bu, kadang juga mengambil video dari YouTube dan kami putarkan, kemudian anak-anak menganalisis. Kalau kadang jenuh, kita juga buat ice breaking, ya, permainan-permainan supaya dalam pembelajaran itu asik gitu, biar siswa bisa memahami apa yang dipelajari di hari itu. Berarti cara mengajar Pak Mahrus itu sudah menyenangkan gitu ya? Menurut saya seperti itu. Ciri-ciri guru profesional itu apa, Pak? Ciri-ciri guru profesional menurut saya sebagai guru agama Islam, guru profesional itu bukan hanya mengajarkan materi pembelajaran dengan baik, itu sudah pasti, Bu, tetapi kita, karena kita sebagai guru agama juga harus menjadi suri tauladan bagi peserta didik kita, memberikan contoh cara menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia, kemudian juga memiliki kesabaran, terutama kasih sayang kepada peserta didik kita, kemudian ikhlas dan terus belajar. Itu yang bisa kami lakukan. Terus tantangan guru PAI saat ini apa, Pak? Tantangan kita, Bu, di pembelajaran maupun di era sekarang ini, karena memang eranya digital, sebagai guru agama kita juga harus menguasai juga. Nah, tapi cara mengontrol anak-anak itu yang kurang bisa kita terapkan secara sepenuhnya, walaupun mungkin di sekolah kita bisa mulai dari awal kita melakukan pembiasaan terhadap peserta didik, kemudian setiap ada peserta didik yang melakukan pelanggaran kita coba mengingatkan. Itu sebatas di sekolah, namun kalau di rumah mungkin kerjasama dengan orang tua itu yang belum bisa terlaksana dengan baik,
Karena memang peserta didik kita di generasi yang sekarang ini lebih pintar dari kita dalam penguasaan teknologi. Itu tantangannya. Sekarang dibaca Pak ayat-ayat yang kemarin sudah saya share. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Oke Pak Mahrus, saya rasa ujian sudah cukup ya. Oh nih. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Yang penting tetap semangat. Siap. Besok sudah PPL. Nggih. Bisa meninggalkan rumah. Oh nggih, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.